Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, menyayangi kita sebagai makhluk ciptaannya. Ketika kita memang benar-benar beriman, cinta kepada Allah, cinta kepada para nabi dan rasulnya, cinta kepada Al-Quran sebagai kalamnya, cinta kepada wali pilihannya, dan cinta kepada orang-orang soleh. Allah sayang kepada kita semua. Akan tetapi perlu diketahui oleh saudara dan jamaah, Allah ingin sekali menggulung, menghancurkan, membumi hanguskan seluruh alam jagat ini. Ketika kita senantiasa melaksanakan berbagai macam maksiat yang sudah tidak terkendali, maksiat di mana-mana, nasihat baik sudah tidak diindahkan lagi, para ulama ditinggalkan, majelis-majelis taklim ditinggalkan, masjid kosong, musola kosong. Maka ingin sekali Allah itu menghancurkan, menggulung, melebur semuanya yang ada di jagat raya ini. Tapi ketika di malam hari, wasuyuh rukka, ada tiga hal. Yang pertama, asyuyuh rukka, ketika melihat orang-orang tua yang bangun malam, tahajud, hajat, berzikir, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengurungkan niatnya untuk membumi hanguskan jagat raya ini. Artinya kita banyak sekali berhutang budi kepada orang-orang tua yang rajin bangun malam, tahajud, membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Kita banyak hutang kepada beliau-beliau. Tapi kadangkala kita meremehkan orang-orang yang seperti itu, seolah-olah dikatakan tidak maju. Yang tidak maju sebenarnya orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui dan perlu dipikirkan dalam-dalam bahwa kita hidup di dunia ini tidak lama, sebentar, dan akan segera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika saudara-saudara Anda, kita menghadap Allah dalam keadaan bermaksiat? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka renungkan dalam-dalam yang seperti itu. Kita aja yang senantiasa berzikir terkadang masih ada lalainya, bermaksiat. Itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau sepanjang hidup kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillah min dzalik. Pikirkan itu dalam-dalam, saudara-saudara. Kemudian Allah itu mengurungkan niatnya, karena ketika
melihat masih ada banyak bayi yang menyusu kepada ibunya. Banyak sekali, masih banyak anak-anak kecil yang tidak berdosa masih menyusu kepada anaknya. Dan tangisannya yang suci itu adalah merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendinginkan Allah Subhanahu wa taala. Rengekan-rengekan tengah malam yang niatnya adalah membangunkan kedua orang tuanya ketika menangis anak-anak kecil itu, agar bangun malam, tahajud, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hanya berpikir bahwa anak itu menangis cuma ingin minum. Padahal itu sinyal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah bahwa kode bahwa kita disuruh bangun malam oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan saja. Kalau kita punya anak kecil menangis, orang tuanya langsung bangun sholat, anak itu tidak akan menangis lagi. Perhatikan saja. Tapi kita ini salah kaprah. Begitu menangis minta disusui. Bukan cuma itu. Coba bangun tengah malam. Karena itu apa? Alarm kita, sinyal kita yang diberikan Allah melalui bayi-bayi itu. Kalau bukan karena bayi-bayi itu sudah digulung jagat raya ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena orang-orang tua asyuyurka, kemudian asibyan, absiyan rutta, karena kalau bukan anak-anak kecil yang menyusu terhadap ibunya, sudah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau bukan karena melata yang pada malam hari dia merayap mencari makan, binatang-binatang melata yang tidak ada dosa tengah malam mencari makan. Kalau bukan karena itu, Allah sudah melebur, menghancurkan dunia ini karena terlalu banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, untuk saat ini sampai ke depannya, mari berpikir dalam-dalam. Kalaupun kita hari ini rusak, kemarin rusak, sampai sekarang ini, okelah. Karena rahmat Allah, karena ampunan Allah itu sangat luas. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedepannya, untuk yang lebih baik. Ini adalah 2023. 2023, marilah kita berbenah diri, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, persiapkan diri Anda ke jalan yang benar, jauhi maksiat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk generasi-generasi kita yang akan datang, kalau nanti kita tidak ada, siapa yang meneruskan? Anak cucu kita. Bagaimana kalau anak cucu kita seperti kita yang senang maksiat? Nauzubillah min dzalik. Kita berpikir apakah mereka nanti tidak saling mengucurkan darah, berantem, berkelahi, debat. Kenapa? Karena senang maksiat. Jangan kita wariskan hal-hal yang seperti itu kepada anak cucu kita. Kita berbenah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.